Man, Hah? Lihat. Bangkitlah Suketi. Turun Suketi. Kowe arep tak dadeke anak angkatku. Film diawali oleh dua orang pemuda yang sedang berburu di tengah hutan. Ia bernama Bardo dan Haris, yang sedang berburu. Hutan itu yang terkenal angker yang bernama Alas Roban. Pada saat memasuki tengah hutan, Hari melihat seekor kelinci dan meminta Bardo untuk menembaknya. Namun ketika akan menembak kelinci itu, tiba-tiba datang seorang wanita cantik, yang menghampiri kelinci itu. Bardo dan Haris yang mengira makhluk jadi-jadian itu. Karena mustahil di tengah hutan belantara ini ada manusia secantik itu, mereka pun mengejarnya hingga sampailah mereka di sebuah rumah, dan ternyata wanita itu bernama Suketi. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di tengah hutan, dan pertemuan itu pun membuat Bardo jatuh hati pada pandangan pertama dengan Suketi. Siapa adik sebenarnya? Saya bisa bertemu dengan gadis secantik dia. Ini anak kami satu-satunya, Suketi. Sona dan memikat hati. Bagaikan Sesampainya Bardo di rumah, ia berniat untuk melamar Suketi. Namun hal itu menjadi candaan Haris. Jika Bardo menikah dengan Suketi, dia akan menjadi Tarzan di hutan tersebut. Dan satwa di sana. Namun Bardo tetap bersikeras pada pendiriannya, dan akan mengajaknya hidup di kota. Agar bisa mengenal peradaban kota metropolitan yang modern. Beberapa hari kemudian, Bardo pun mendatangi ayahnya dan melamar Suketi. Awalnya ayahnya menolaknya, tapi karena Suketi mencintainya, akhirnya ayahnya menyetujuinya, dan mau menikahkannya dengan syarat menikah di tengah hutan. Dan tidak boleh dihadiri dari siapapun, dan harus dilakukan di malam satu suro. percayalah, Pak. Saya bersumpah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. kau mencintai pemuda itu. Pemuda itu sungguh-sungguh. Dan anak kita pun menyukainya. Apakah kau sanggup memenuhi syaratmu tanpa dihadiri oleh siapapun pada malam satu suro mendatang? Singkat waktu pernikahan pun dilakukan, dan hanya dihadiri oleh ayahnya saja. Dan setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri yang syah, mereka pun melakukan malam pertama di tengah hutan, dan hanya ditemani suara binatang malam, dan heningnya Alas Roban. Beberapa tahun pun berlalu, Bardo dan Suketi pun dikaruniai dua orang anak, yang bernama Rio dan juga Preti. Setelah hidup di kota, Suketi pun lebih dikenal sebagai Nyonya Bardo atau Nyonya Uke. Mereka hidup bahagia dan ditemani seorang baby sister bernama Biasi. Bardo pun semenjak menikah dengan Suketi kini karirnya melonjak dengan pesat, dan salah satunya membangun perusahaan Pit Bargo dengan dia sendiri sebagai direkturnya. Singkat cerita, Bardo didatangi oleh salah satu rekan bisnisnya yang bernama Johnny. Ia menanyakan perihal tender yang ditolak oleh Bardo, dan alasan Bardo menolak kerja sama dengan Johnny karena latar belakang bisnis Johnny bisnis ilegal. Kami kemari ingin menanyakan kembali masalah tender yang ditolak. Filenya saya kembalikan. Maaf, saya menolak tawaran di luar prosedur. Penolakan tersebut membuat Johnny marah dan berambisi akan menghancurkan bisnis Bardo. Dan anak buah Johnny menyarankan untuk menghancurkannya Bardo dengan cara halus, atau yang disebut dengan santet. Awas, suatu saat pasti kuhancurkan. Tahu caranya kalau bos setuju. Apa? Beres, bos. Beres-beres. Singkat waktu, Johnny dan anak buahnya pun mendatangi dukun sakti, yang bernama Maksati. Ia menjelaskan bahwa rahasia Bardo dengan bisnisnya yang sukses itu, karena menikahi sesosok sundel bolong. Konon katanya seseorang yang menikahi sundel bolong akan menjadi kaya raya.
Di sini Maksati pun mempunyai rencana untuk mengalahkan Bardo. Menurut kepercayaan sebagian orang yang mengawini sundel bolong atau kuntil anak, ya, dia akan jadi kaya raya. Kembali lagi ke Bardo, yang akan berpamitan ke kantor kepada Suketi, dan memberikannya kecupan manja, dan saat itu tiba-tiba, foto keluarga yang ada di rumah mendadak jatuh secara mendadak, tiba-tiba anak buah Joni dan Maksati sudah berada di dalam rumah. Dan Maksati dengan ilmu hitamnya mencabut paku yang berada di ubun-ubun Suketi. Guna merubah Suketi menjadi sundel bolong, dan tak bisa menjadi manusia lagi. Biasi dan Preti yang baru saja kembali kebingungan melihat Suketi yang berubah menjadi sundel bolong, setelah Rio pulang sekolah pun bertanya dengan polosnya, dan tiba-tiba Suketi hilang dengan menembus tembok. Hah? Mama kenapa sih diam aja? Sebaiknya Rio telepon Papa ya. Biasi yang melihat itu pun ketakutan dan berusaha melindungi Rio juga Preti. Saat Bardo pulang dan bersama Haris dibuat bingung dengan kejadian yang diceritakan oleh Biasi, sontak Haris pun menyarankan untuk menanyakan yang terjadi dengan Suketi kepada si Rengga. Setelah sampai di alas roban kediaman Kirenggo, Kirenggo pun memberitahu kalau dulunya Suketi adalah sundel bolong. Dan kenapa dulu Ki Rengga menolak lamaran Bardo? Sebab dia takut akan terjadi seperti ini akan terjadi. Itulah sebabnya dulu aku menolak lamaranmu. Sukmo jati tentrem manunggal. Semua berawal dari Suketi, gadis cantik yang diperkosa dan dibunuh oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Kenapa sundel bolong bisa jadi manusia? Karena si Rengga yang kala itu menginginkan seorang anak perempuan, ia merubah sundel bolong menjadi sesosok manusia. Kowe arep tak dadeke anak angkatku. Dengan cara menusuk ubun-ubun sundel bolong, dengan paku saktinya pada saat malam satu suro. Ki Rengga pun menenangkan Bardo mengenai Preti dan Rio itu murni manusia. Mengenai yang mencabut paku Suketi adalah rekan bisnisnya yang sirik dengan kesuksesan perusahaan Bardo. Di sisi lain, Biasi yang lagi asik nonton film Cinta Fitri tiba-tiba didatangi Joni dan anak buahnya, ditodong dengan bedil dan ternyata, mereka berniat menculik Preti agar bisa meminta tebusan kepada Bardo. Kemudian saat Biasi hendak menolong Preti, dia harus tewas tertembak. Beruntung Rio berhasil selamat, dan berhasil menghindari tembakan tersebut. Saat Bardo pulang, ia mendapati Biasi sudah meninggal, ditambah Preti sudah tidak ada di rumah. Tak selang berapa lama Bardo ditelepon oleh anak buah Joni. Dia bernama Karsiman. Ia meminta tebusan uang sebesar 50 juta rupiah jika Preti ingin selamat. Sediakan uang 50 juta. Pintu PEP Stadion Utama Senayan jam 10 pagi. Papa ya. Preti jangan nangis ya. Secara tidak sadar Karsiman melihat polisi yang sedang berpatroli. Ia pun dengan refleks membekap Preti hingga tewas. Sementara itu Bardo yang sedang melamun memikirkan Preti dan istrinya, tiba-tiba dia dihampiri oleh Rio. Ia berkata bermimpi Preti telah pergi jauh dan melambaikan tangan, dan tiba-tiba ia mendengar suara tembakan di luar. Dia mati, bos. Kau apakan dia? Di luar, dan pada saat dihampiri ternyata itu mayat Preti yang dikirim dari anak buah Joni yang ditaruh dalam kotak. Setelah mayat Preti dikebumikan, polisi berjanji akan mengungkap siapa yang telah membunuh Preti. Di sisi lain terlihat Joni sedang di rumah dukun Maksati, dan membayar jasa santetnya. Di sana Maksati berkata dan meyakinkan Joni, bahwa polisi tidak akan bisa menangkapnya. Tetapi Joni harus waspada dengan Suketi yang akan menuntut balas kepada Joni. Namun, Maksati berkata selama Joni masih mampu membayarnya, Maksati akan melindungi dengan jimat saktinya. Polisi tidak akan bisa mencium perbuatan kita. Arwahnya pasti akan menuntut balas, kecuali kau mampu membayarku.
Adegan pun berpindah ke Suketi yang pulang ke rumah, yang sedang memainkan piano serta menyanyikan lagu kesukaan Preti, yang mana ia mengisyartakan kepada Rio dan Bardo. Meskipun Suketi sudah berbeda alam dengan mereka, kasih sayang Surti kepada Rio dan Bardo tidak akan pernah hilang. Lalu Suketi mengambil jasad Preti dengan menggalinya di kuburan, lalu menimang-nimang di bawah pohon beringin layaknya seorang manusia yang sedang menidurkan anak kesayangannya. Lalu Preti dibawa jalan-jalan dengan diseret menggunakan peti mati. Di perjalanan tiba-tiba ada engkau-engkau sedang berjualan bakpao, penjual itu pun jadi korban keisengan Suketi. Aja nih, bakpaunya sudah habis. Besok ya, Non. Labet, Bu. Kok ada lagi? Setelah puas mengerjai tukang bakpao, Suketi pun menghampiri Karsiman orang yang telah menghabisi Preti. Di sana Suketi menghabisi Karsiman sama ketika Karsiman menghabisi Preti, sampai akhirnya Karsiman tewas. Kamu jahat. Dengan cara ini kau bunuh anakku. Kabar kematian Karsiman pun terdengar oleh Joni dan anak buahnya yang bernama Barok, dan dia mencurigai bahwa yang menghabisinya Karsiman adalah Sundel Bolong. Lalu dibayangi oleh wajah Nyonya Bardo. Nyonya Bardo. Benar. Di sisi lain, polisi pun memberitahu kepada Bardo, bahwa ada seseorang pria yang gantung diri di dekat kuburannya Preti. Polisi yang mencurigai bahwa pria tersebut juga komplotan penculik Preti. Sebab di malam yang sama ada tukang bakpao yang diganggu oleh setan Sundel Bolong yang menggendong anak. Di mana hal tersebut memberi setitik petunjuk perihal komplotan yang merupakan pembunuh Preti. Adegan kemudian berpindah ke seorang penyanyi pop, yang bernama Bokir bersama asistennya yang bernama Dorman. Di tengah perjalanan mereka dicegat oleh Suketi yang berwujud wanita cantik dan juga bohai. Ia berniat ingin ikut saat Bokir show di Rawa Bangke Wetan bersama asistennya. Malam. Om Bokir ya? Ngomong-ngomong, Adi mau kemana? Nonton show-nya Om Bokir di Rawa Bangke. Di tengah meriahnya panggung tiba-tiba lampu mendadak padam, dan ketika Dorman dan Bokir tersadar mereka terkejut sudah berada di tengah-tengah kuburan. Hei, Bokir! Gua takut, Kir! Man! Kenapa kita ada di sini? Dan ternyata mereka pun jadi korban keisengan Sundel Bolong. Mereka pun lari terbirit-birit hingga tak sengaja mereka bertemu dengan salah satu anak buah Joni yang bernama Barok. Di sana Bokir dan Dorman pun menumpang kepada Barok. Namun ketika Bokir dan Dorman ingin naik sepeda motornya tiba-tiba Dorman dan Bokir ditarik oleh Sundel Bolong. Sehingga tidak disadari Barok ia telah membonceng Sundel Bolong, sampai pada akhirnya Barok dilempar dari atas dan berakhir tewas. Aku ini Sundel Bolong. Di sisi lain, terlihat Joni yang menghampiri Maksati, karena kematian Barok membuat Joni jadi ketakutan. Dan Maksati pun menyarankan agar Joni membunuh Suketi di kuburan anaknya esok hari, karena besok malam bertepatan malam Jumat Kliwon. Sundel Bolong itu harus ditumpas. Malam Jumat Kliwon lusa, kita ke kuburan anaknya. Singkat waktu, Joni dan anak buahnya pun mendatangi kuburan Preti dengan menggunakan mobil rental milik Kang Warlan. Dan ternyata supir mobil itu adalah Haris teman Bardo yang lagi melakukan penyamaran. Sontak Haris pun melaporkannya kepada Bardo dan Pak Polisi. Benar, saya sendiri. Ya. Aku akan datang. Lalu terlihat Maksati, Joni dan anak buahnya sudah di kuburan Preti, dan mendapati Suketi yang sedang membawa bunga. Di sana Maksati dan anak buah Joni mencoba menghabisi Suketi, hingga pada akhirnya Maksati dan Joni berserta anak buahnya tewas oleh Suketi. Setelah selesai membalas dendamnya Bardo dan Rio dan juga semua orang di kuburan meminta Suketi untuk pulang ke alamnya, karena dendamnya sudah terbalas, akhirnya Suketi kembali ke alamnya dengan diiringi alunan ayat kursi yang dibacakan oleh Pak Kiai. Sekarang pulang ya, Ma. Mama akan temani adik Preti.
Rio jangan nakal ya sayang ya. Selamat jalan, Uke. Dan film pun berakhir.